Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan membawakan presentasi pengantar agama Islam yang berjudul Islam Agama Peradaban. Saya di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri pribadi bernama Septianur Rahman dan rekan-rekan saya. Saya Rinda Tilatanti, Altaf Saka Huzazi, Rafa Diskata Bina, Ade Fatma Ajahra. Lanjut aja langsung ke materi presentasi. Mohon kondisi sementara teman-teman. Peradaban adalah sebuah bidang kehidupan untuk kegunaan praktis. Sebaliknya, kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih tinggi dan murni yang berada di atas tujuan praktis dan dalam hubungan masyarakat, misalnya musik, seni, agama, ilmu, filsafat, dan lain-lain. Dalam Islam sendiri, Hel Chinchen mengatakan Islam bukan sekedar sistem kepercayaan saja, namun ia adalah peradaban yang sangat kompleks, yang kemudian perkataan ini dinukil oleh M. Natsir dalam bukunya yang terkenal, Selecta Gempita. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rasul, Nabi Muhammad membawa Islam pada hakikat terdapat ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai kehidupan manusia. Islam bukan sekadar mengatur ritual keagamaan antara hamba dan Tuhannya saja. Lebih dari itu, Islam memberi nafas kehidupan yang agung bagi peradaban yang pernah digapainya. Oke, selanjutnya dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Islam sebagai pedoman hidup. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-hambanya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi agama Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu, tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam. Agama Islam adalah ajaran yang mencakup akidah atau keyakinan dan syariat atau hukum. Islam adalah ajaran yang sempurna, baik ditinjau dari sisi akidah maupun syariat yang diajarkannya. Pertama, ada Islam memerintahkan untuk menauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang dusta. Yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang aniaya. Yang keempat, Islam memerintahkan untuk menunaikan amanat dan melarang berkhianat. Yang kelima, Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang pelanggaran janji. Yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan melarang perbuatan durhaka kepada mereka. Yang ketujuh, Islam memerintahkan untuk menjalin silaturahim dengan kekerabatan yang terputus dengan sanak famili, dan Islam melarang perbuatan memutuskan silaturahmi. 8. Islam memerintahkan untuk berhubungan baik dengan tetangga dan melarang bersikap buruk kepada mereka. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rinda. Selain itu, pedoman umat agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah merupakan dasar fundamental penegak peradaban Islam. Keduanya merupakan asas bagi peradaban Islam dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran Al-Karim merupakan pedoman masyarakat Islam, di mana di dalamnya termuat segala sesuatu baik yang kecil maupun besar, mengemukakan kepada manusia sisi kebaikan dan kebahagiaan. Apa yang telah disyariatkan merupakan hukum ketetapan secara umum sampai menjadi kebaikan pada tiap-tiap zaman dan tempat. Setelah itu, agama Islam juga sebagai pedoman hidup yang paling sempurna, rahmat bagi seluruh umat manusia, dan sebagai pendorong kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam agama Islam, semua sudah ada aturannya yang jelas, tinggal kita sebagai pemeluknya mempraktikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat tepat bila dikatakan bahwa Islam sebagai pedoman hidup yang paling sempurna. Artinya, semua peraturan, petunjuk, hukum-hukum, tata cara
tata cara seluruh aktivitas manusia semua ada di dalam agama Islam. Agama Islam juga sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Artinya, Islam di muka bumi ini sebagai penerang kehidupan umat manusia yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Selanjutnya itu ada Islam sebagai peradaban rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sedangkan Islam sebagai peradaban rahmatan lil alamin dikenal dengan ciri toleran ajaran dan risalahnya yang universal tentang kesatuan bentuk atau jenis manusia. Al-Quran menjadikan peradaban Islam ikatan yang mengatur di dalamnya seluruh komponen penduduk dan umat yang menaungi di atas bendera pancaran penaklukan Islam. Sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. Sejarah peradaban Islam merupakan hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan ilmu, pengetahuan, dan kesenian. Kurang lebih 1200 tahun lamanya semenjak abad ke-7 Bani Umayyah mendominasi dunia hingga berakhirnya kekhalifahan Islam Turki Utsmani di abad ke-19 yang didalangi oleh Mustafa Kamal Atatürk, seorang sukeler sejati, hingga azan pun dirubah dalam bahasa Turki, bid'ah terbesar sepanjang sejarah ritual Islam. Selama 12 abad Islam mewarnai hegemoni dunia menjadi mercusuar keilmuan, dimulai dari filsafat, sosiologi, teknologi ilmu kalam hingga ilmu eksakta yang riuh dalam nadi umat Islam kala itu. Sebut saja Al-Farabi di bidang filsafat yang disebut sebagai the second teacher setelah Aristoteles, Ibnu Sina dan Az-Zahrawi di bidang kedokteran, Ibnu Khaldun yang disebut sebagai bapak sosiologi dunia dengan kitabnya yang terkenal Muqaddimah, dan para tokoh di berbagai disiplin keilmuan yang tidak bisa disebut satu persatu tokoh-tokoh yang pernah lahir dalam negara Islam. Sebut saja Andalusia dengan kota Qordaba yang megah, dan Irak dengan Baghdad yang tak pernah mati dan selalu sibuk dalam pembahasan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-8, Baghdad dan Qordaba adalah megapolitan di zamannya. Keduanya selalu bersaing dalam dunia keilmuan intelektual akademis. Dua kota ini menjadi magnet besar bagi para pelajar yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk menuntut ilmu, saling bersaing dalam inovasi teknologi dan penemuan-penemuan mutakhir kala itu, yang sampai saat ini kita bisa melihat manuskrip-manuskripnya dalam jejak kebesarannya. Baghdad, kota 1001 malam orang barat menyebutnya karena megahnya kota ini. Peradaban Islam yang bermula dari Jazirah Arab kemudian meluaskan kekuasaannya melalui futuhat atau penaklukan. Ia selalu memberi warna pada kehidupan di sekitarnya. Dalam hal ini, Andalusia dan Irak tentu berbeda dengan konsep penjajahan yang rakus mengambil sumber daya alam di daerah jajahan untuk dibawa ke negara asalnya. Namun, futuhat memberi kemanfaatan bagi daerah yang dikuasai tanpa membawa kekayaan ke daerah asal Jazirah Arab. Tentang pedihnya penjajahan kita pernah merasakan. Hal ini sudah ramai kita tahu bahwa Belanda dengan VOC yang mengeruk dan mengeksploitasi SDA kita kurang lebih 3 abad lamanya. Lalu dibawa ke negara kincir angin tersebut. Demikian Islam yang selalu memberi kemanfaatan bagi daerah taklukan. Ia tidak sekedar agama yang berbicara ritual ibadah saja, namun peradaban besar lahir darinya. Hubungan Islam sebagai agama dan Islam sebagai peradaban. Yang pertama, Islam adalah sebuah ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan sifat Islam yang komprehensif
Aspek kehidupan manusia itu meliputi akidah atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan, dan syariat yang mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan dan tata tertib kehidupan yang diatur dalam hukum. Yang kedua, dalam sejarah perkembangannya, Islam telah menjadi ruh bagi sebuah peradaban. Peradaban Islam yang berkembang di Arab dan mengungguli peradaban lain selama berabad-abad. Peradaban Islam lebih dahulu muncul dan pada peradaban berat yang pada masa kini seolah menjadi penguasa terhadap dunia modern. Yang ketiga, Islam menyuruh umatnya untuk masuk ke dalamnya secara kafah, meyakini dan mengamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu Islam sebagai agama dan Islam sebagai peradaban. Terima kasih. Ya, mungkin segitu saja presentasi yang bisa kami bawakan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas kondusivitasnya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.